minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, Ayah Bunda? Sudah makan? Alhamdulillah rabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa taufiqis shalihin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib salih ahliha ilayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih toh masjid yang dirindukan. Nama saya pun masih ada juga. Lalu apa ngaji kita baca? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi, kita hadir di majelis ilmu. Memang banyak doa saya. Salah satunya, ya Allah, saya ingin buat mengajar di masjid di kampus. Seperti saya sebutlah nama orang yang buat mengajar, seperti Ustaz Sofwan. Ya Allah, saya senang, bahagia dan gembira saat saya kembali ke masjid, ke kampus bisa berdakwah. Ya Allah, wujudkanlah dengan cara yang mudah, cepat dan menyenangkan. Jadi caranya menyenangkan juga, Pak. Soal cepatnya terserah Allah. Alhamdulillah, ngaji kita kalau kita bab itu kita cerita bab adab. Memang adab inilah yang paling di atas keutamaan dari segala amal kita ibadah. Mungkin dulu dah pernah juga, tapi kita ulang sedikit ya. Kita kait-kaitkan dengan kondisi saat ini. Apa itu adab? Adab ini kita ambil dari kitab yang ditulis Syekh Maulana Ali Mahfuzi dan kitab besarnya yang ditulis oleh Syekh Ibnu Mubarak. Ada menyebut hadis, ada menyebut ini kalam ulama, kalam hikmah. Tapi sepakat para sahabat mengatakan itu adalah kata-kata para sahabat. Al-adabul fawqul ilmi. Adab itu di atas ilmu. Adab itu di atas ilmu. Padahal ilmu penting. Bahkan kata Nabi, dunia ini terlaknat oleh Allah Ta'ala kecuali sebab oleh tiga: orang-orang yang berzikir, orang-orang yang menuntut ilmu, dan orang-orang yang membagikan ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak ada adab, tapi kata-kata Nabi pula, al-adabul fawqul ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kenapa? Harusnya orang berilmu itu beradab, tapi ternyata ada orang berilmu tak beradab. Adab bahasa Arab, atau lebih tepatnya juga dalam bahasa lainnya itu Madinatul Munawwarah. Madinah itu kota, tapi kota yang beradab, sehingga bahasa Melayunya tamadun. Tamadun itu peradaban, tersusun dengan rapi. Adab adalah satu tata cara yang tersusun rapi, yang sesuai dengan aturan. Kalau tak tersusun rapi, tak sesuai dengan aturan, kira-kira beradab atau tidak? Masuk masjid adabnya kengkengan, ternyata dia kaki kiri.
Ketemu orang tua harusnya dia salam, ternyata dia tidak mengucapkan salam. Mentang-mentang profesor doktor, dia pula dagang mendadak terus ngomong besar-besar. Itu beradab apa kira-kira? Apa namanya itu? Itu namanya kurang ajar. Orang beradab itu mulia. Orang yang tak beradab itu bahasa kitanya dia tidak mulia. Jadi orang yang berilmu kalau tak beradab jadi kurang ajar, sombong. Dan orang yang beradab walaupun tak berilmu dia mulia. Contoh ketika Nabi Adam dari Iblis laknatullah. Iblis itu macam mana ilmunya? Kedekatannya sama Allah Ta'ala berdua dekat sangat akrab. Al-Muqarrab si Azazil itu. Tapi dia diciptakan dari api. Dan malaikat-malaikat yang lain diciptakan dari nur, cahaya. Dia dengan ibadahnya, dia berzikir, bisa terbang, dia berzikir, lalu dengan zikirnya itu bisa memimpin zikirnya para malaikat. Sehingga dia dekat betul dengan Allah Ta'ala. Al-Azazil. Saking dekatnya dengan ada bahkan lama tak jumpa. Saya kira masih Jogja Pak. Tadi kena pakai ini. Semoga ayah sehat. Maka ketika sudah merasa dekat, tentu merasa akrab, dah betul-betullah kena amal akulah dekat. Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah kumpulkan seluruh yang dekat dengan dia yang taat semuanya para malaikat, suruh memberi hormat kepada Adam dengan sujud. Rupanya Azazil tak mau. Aku tak mau sujud. Ini anak ini baru kemarin kau jadikan. Padahal kita dah lama akrab. Itulah kira-kira bahasanya. Masa aku harus hormat pula? Padahal kita kan kawan. Kita sama-sama selevel sekarang ni. Ada gitu bahasanya. Tak mau lakukan gitu. Kenapa tak mau? Dia dari tanah, aku dari api. Anak saya minhu. Aku lebih baik dari dia. Anak benar. Wahuwa minti. Aku dari api, dia dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan dia kau ciptakan dari tanah. Anak saya minhu, aku lebih baik daripada dia. Kapan pula baiknya kan gitu. Tak baik ketika tidak mengikut aturan yang memiliki kehidupan. Dia lupa kalau hidupnya dia iblis itu dari Allah Ta'ala. Lalu kata Allah, ukhruj, keluar. Jika ada orang yang agak kurang ajar kan kita suruh susun. Cocok ini majelis kali ini kan Pak. Maka adab inilah. Nabi Adam alaihissalam tak tahu apa-apa. Belum dapat ilmu. Nama sendok pun tak tahu kan gitu kan. Diajarkan Allah satu-satu. Akhirnya dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan Allah, Nabi Adam jadi hebat. Tapi dengan adabnya. Apa kata para malaikat? Ya malaikat tunjukkan apa sesungguhnya engkau lebih mengetahui daripada kami. Kata malaikat yang daripada kata dari itu. Iblis apa dia bilang? Ukhruj, keluar kamu di sini. Oke katanya. Langsung oke. Kata Allah Ta'ala, kau masuk neraka selama-lamanya. Tunggu dulu ya Allah, aku minta tangguh. Jangan sekarang aku masuk neraka. Aku minta sampai hari kepastian, hari akhirat. Ini gara-gara Adam. Hawaslah kau ya Adam. Engkau, anak cucumu kan. La adiyannahum. Aku sungguh-sungguh akan datangi mereka. Min aidihim, dari kanan mereka. Wa min shimalihim, dari kiri mereka. Wa min amamihim, wa min khalbihim, dari kanan belakang muka belakang. Untuk mana Pak? Untuk jadi kawan aku. Gara-gara kau ni lah tua tusir. Awaslah aku ajak kau sama-sama. Sudah kan gitu kan? Apa kata dia pula? Ngaku juga dia illa ibadikal mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Ikhlas tu payah Pak. Ikhlas tu kata sifat. Siapa yang bisa menerjemahkan ikhlas? Ikhlas sifat kata dasarnya adalah halas, sudahlah. Jadi saya guru saya ada namanya Mas Firman Pratama. Ikhlas itu santai. Jadi apa-apa santai, syukur santai. Jadi sekarang ini saya santai, mau sakit santai, mau marah santai. Sesuatu yang negatif takkan bisa digabung dengan yang positif. Adam. Apa yang negatif? Tidak. Kata tidak itu negatif kan? Suka itu positif atau negatif? Positif. Ketika negatif
digabung dengan positif jadi kurang adab. Tidak suka, harusnya katanya harus dipadankan yang negatif dengan negatif. Adab bahasa, tidak berbohong, kan gitu kan, sama-sama negatif ya. Tidak curang. Lalu yang positif apa? Terima. Misalnya kalau tak suka dengan ini, bukan tak suka, ada tak air yang lain misalnya gitu. Air ini saya minum air yang lain. Jadi kalimat-kalimatnya itu positif. Dan kita lihat doa-doa Nabi ketika menyebut kata-kata tidak, kata-kata jangan, pasti dengan perbuatan yang sama-sama dengan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat yang tidak apa? Sifat yang tidak takut, sifat yang tidak. Kata-katanya itu diikuti dengan tidak malas, ya kan gitu kan? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi minta kalimatnya itu dalam kata negatif, ya Allah aku berlindung kepadamu. Negatifnya negatif semua disebut tuh. Tapi kalau berlindung kepadamu dari yang baik kan tak mungkin. Aku mohon, jadi as'aluka, aku suka mohon ya Allah, apa beri aku hati khusyuk, beri aku ini. Saya dapat itu Pak kena pelatihan dan guru saya juga termasuk istri saya. Jadi kalimat-kalimat yang keluar tuh ternyata melatih diri kita untuk sadar, untuk beradab. Sepakat Pak? Sepakat ya? Penting tak belajar adab? Penting. Maka orang Melayu dari dulu sebenarnya orang Melayu, orang Minang mengajarkan adab yang lebih utama. Tapi sekarang kebalik, kurikulum ilmu dulu sehingga anak-anak banyak yang kurang ajar. Apa kata pepatah Melayu? Kecil raja-raja, besar bawa-bawa, tua berubah tidak. Ya Pak, kita dulu bilang aku tak boleh. Anak sekarang aku mana? Aku Pak. Aku itu bahasa rendah. Kalau orang Jawa punya bahasa dalam konteksnya dia disebut dengan tata kromo. Kromo itu bahasa Arab, ikram bahasa kalimah, dia. Toto itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu, tata. Ditata supaya jadi mulia, toto kromo. Contoh orang Jawa ngajak makan tuh ada orang Jawa Pak. Kalau kita makan. Ayo makan. Orang Jawa ada non sewu makan deh. Dia ngajak kita makan tapi dia minta maaf 1000 kali. Minta maaf 1000 kali. Makanya minta maaf 1000 kali. Makanya ngajak makan aja minta maaf 1000 kali. Apalagi ngajak lain. Kan tentu tak mungkin gitu. Maka orang Jawa ni lembut-lembut. Istri saya ya Jawa, maknya lucu. Dapat saya berdua ya. Kamu pandai kan, lembut dengan wajah yang bersih, ya kan, masya Allah. Apa itu yang dimuliakan Allah? Ini kedudukan adab. Adab di atas ilmu. Sayang sekali orang berilmu tak beradab. Tapi rata-rata dengan ilmu itulah diharapkan adab. Karena puncaknya ilmu itu adalah mengatur hidup. Iblis tadi dengan ilmu dekat sama Allah, tapi lupa dia bawa ilmunya itu untuk mengatur kehidupannya. Jadi sombong. Betul tak? Takut kita anak-anak kita ini sekolah Pak. Kecil-kecil sekarang kan lah belajar ilmunya luar biasa. Mentang-mentang hafal Quran, sepede harus. Mentang-mentang hafal hadis, mentang-mentang bodoh, merasa tidak adab ya. Maka orang kalau datang ke pesantren 7 tahun itu setahun dia dikarantina untuk belajar adab. Apa yang belajar adab? Belajar adab. Apa itu yang dimuliakan Allah? Tapi kita belajar adab ini bukan adab akhlak tasawuf, tapi adab keseharian. Orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala, lalu dia betul-betul merasa bahwa dirinya itu dalam keadaan sadar sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Allah punya hak. Untuk apa? Untuk mengatur hidup kita. Jadi kalau kita beradab itu kita menjalankan hak-haknya Allah Ta'ala sebagai agar kita teratur. Kalau kita menjalankan Allah, hidup kita teratur. Sayang tak Allah sama kita? Jangankan Allah, manusia pun sayang. Kapan puncak peradaban umat Islam? Puncak umat Islam itu beradab, tamadun. Sehingga nengok orang Islam aja Pak, tak perlu lagi berdakwah, tak perlu lagi ngomong, orang sudah berbondong-bondong masuk Islam.
Sekarang Islam itu hina hanya di mulut-mulut orang kafir. Islam itu rendah hanya di mulut-mulut orang yang tak mengenal Islam. Contoh, ketika mereka tahu Islam itu lemah lembut, satu hari 1.000 orang masuk Islam. Kapan ini Piala Dunia? Qatar kan jadikannya Eropa benci Piala Dunia di Qatar, tapi Qatar punya misi dakwah. Pembukaannya aja baca Quran. Udah tuh orang-orang bersedekah. Tanpa ada banget bersedekah, masih bunga, jalan-jalan, mobil-mobil itu gratis. Orang barat pun sekarang udah pakai sabar, pakai ini kan, dikasih kerudung. Lalu dia bilang, oh Islam ini beda dengan yang dia ketahui. Nah, ada 1.000 orang, ada satu keluarga dari Brazil, satu keluarga dari Australia, langsung syahadat. Dan semua hotel-hotel di Qatar itu sekarang apa? Buka link-link untuk kenal Islam. Jadi dibuka fasilitas untuk mengenal Islam. Jadi digunakan untuk dakwah. Masya Allah. Kapan puncak itu pernah berada di jalan Islam? Tapi mudah-mudahan ini sebab juga ya seperti dulu. Zaman Rasulullah, puncaknya ketika penaklukan Makkah, Futuh Makkah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Satu masa Bapak melihat banyak orang datang pertolongan Allah. Iza jaa nasrullah. Dan kalau sudah datang pertolongan Allah, maka orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kamu tengok orang berbondong-bondong. Apakah kita perlu bangga? Enggak, kita cukup bilang subhanallah, bertasbihlah kepada Allah. Allah Maha hebat, Allah Maha suci. Dengan kehebatan Allah menundukkan. Kenapa? Karena kita semua menampilkan Allah dalam kehidupan, sehingga orang pun tertarik sama Allah. Kenapa orang benci dengan umat Islam? Karena umat Islam tak menampilkan Allah dalam hidupnya. Contoh Bapak, kata Nabi, at-tahuru satrul iman. Bersih itulah sebagian dari iman. Ya kan, gitu kan? Umat Islam itu harus bersih, tapi bersihnya ketika wudhu aja. Pergi ke WC umat Islam WC di masjidnya kotor. Ini kan? Coba kita pergi ke tempat orang kafir. Singapura campur lah ya. Jepang, tak nih, kalau kita WC yang bau, baru masuk di situ keluar sensor airnya. Harum nak kita lama-lama di WC. Tapi WC kita jangan ke WC di bandara, di rumah makan. Di masjid pun kadang bau. Apa adab tadi? Adab kita kadang-kadang ya lupa. Jadi orang-orang mengamalkan totalitas. Di mana puncak peradaban itu? Ketika Rasulullah Makkah. Kemudian kapan lagi? Di zaman Khulafaur Rasyidin belum sempurna, tapi sudah banyak orang yang murtad kan karena Rasulullah meninggal. Tapi puncak peradaban itu adalah ketika kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Siapa tuh Umar bin Abdul Aziz? Khalifah cicit dari Umar bin Khattab. Kapan dia, berapa lama dia memimpin negeri? 2 tahun setengah. Dia pimpin dari Madinah, kemudian ke Khalifahan, kemudian sampai ke Maroko. Jadi sepertiga bagian Afrika, kemudian Asia Selatan itu udah Islam semua. Lalu puncaknya kapan? Dia hidup dengan kesederhanaan walaupun seorang pemimpin. Ternyata hidup sederhana ini puncak peradaban. Punya tapi merasa tak punya. Ya kan? Dia tak gunakan fasilitas negara, dia tak gunakan fasilitas apapun kecuali hanya untuk negara. Yang untuk pribadi enggak. Saking puncak adabnya, dia berjalan sama istrinya ke pasar. Lalu orang jual minyak wangi. Yang minyak wangi ini suruh cium dulu. Kan kalau kita bilang minyak wangi kita cium-cium kan. Mana yang paling enak? Bila ada tepuknya tangan di sini, dia bilang, wahai istriku, engkau belum berhak untuk mencium minyak wangi itu. Karena minyak wangi itu yang dijual wanginya bukan airnya. Lalu kau sudah mengambil haknya. Jadi setiap dicium terus bayar karena udah haknya dah diambil. Anaknya berurusan lampu hidup. Ini urusan negara, urusan pribadi nih. Urusan pribadi. Nanti kan saya dikasih mobil dinas, tak saya buat kajian Pak. Nanti bilang orang kan, bawa mobil dinas pergi pengajian, bawa mobil pribadi lah. Fasilitas itu ya untuk dinas aja, untuk negara ya untuk negara aja. Kan kadang-kadang kita mencampur baur. Memang payah untuk menyempurnakan adab. Tapi puncak peradaban itu ketika Umar bin Abdul Aziz sempurna Pak. Tak ada orang miskin. Umat Islam tak ada miskin. Hasil penelitian Ustaz Abdul Haq
habis dia ekonomi syariah S2-nya, S3-nya dapat gelar doktor honoris causa dari Malaysia karena dia bikin 1000 rumah tahfiz. Dia ini alim juga ahli ekonomi. Sakul Haq mungkin pernah juga bisikannya bahwa paling terkecil pendapatan umat Islam ketika peradaban puncak. Orang paling miskin punya duit setiap bulan itu 800 dinar. Jadi bahasanya upah minimum regional 800 dinar. Kalau 800 dinar berapa? 1 dinar 4 mayang. 1 dinar 2 mayang, 4 gram emas. 1 mayang 2 gram lebih sedikit kan? 1 mayang bahasa orang lain. Dia 2 mayang, 4 juta. Sekarang emas 1 juta 1 gram kan? 4 juta. Kali 800. 320 juta. Enggak kan 500 ribu aja 1 gram berarti 160 juta gaji orang. Paling kecil. Dinar 160 juta gaji siapa? Awak belum nanti gaji awak dapatlah 1 gram. 1 gram bukan 400 gram. Akhirnya umat Islam ini kaya dan kekayaannya mereka bagi-bagikan. Tak ada orang yang mau terima sedekah yang dibesarkan. Orang Islam tak ada yang menerima sedekah terima zakat. Sekarang ada program PKH, ini adab umat Islam. Kita belum bahas tentang pembagian adab, tapi adab umat Islam hari ini harinya ditemukan di salah satu OPD di kota rumahnya. Itu Ustaz Rodi, dengar mungkin juga kan. Ustaz Dr. Rodi dia kan konsultan asisten staf ahlinya wali kota. Dia ahli ekonomi publik, ekonomi Islam juga. Ditemukan penerima program PKH itu 60% itu orang mampu. Sekali survei di mobil, punya rumah. Sekarang umat Islam kalau ada cerita, ada bantuan, ada tak umat Islam yang ngaku bilang ketika Pak RT datang ngasih data, Bapak Ibu layak dapat bantuan, Bapak Ibu langsung tak usah lagi saya tak layak, saudara sebelah sana lebih layak dari saya. Ada tak satu gitu? Nah, sekarang kan saya layak, saya semua menyebutkan aku layak ya. Kalau sahabat dulu tak Pak, kalau dia dibantu saya cukup, sebelah sana lagi betul. Cerita kepala kambing pernah dengar kan? Kepala kambing buat gulai kambing dari salah rumah seorang sahabat. Lalu kepala kambing ini antar kena rasa kambing kawan sebelah ini perlu kepala kambing. Sampai rumah sebelah kata yang sebelah itu tetangga kita sana perlu juga makan kambing. Sana aja lah kita nggak perlu. Diantar kepala kambing. Akhirnya baliklah kepala kambing itu kepada yang punya kambing pertama kali. Itu juga terjadi dalam perang Yarmouk. Ketika sahabat dalam keadaan mengerang, kesakitan, sudah mau syahid, lalu bilang air, haus. Datanglah yang antar air. Mendengar pula kawannya sebelah air. Dia bilang udah kasih kawan saya saja, dia perlu duit saya. Sampai lagi yang di sini dengar lagi air, kasih yang sana. Yang sana bilang ke sana. Akhirnya yang di sini udah meninggal, di sini udah meninggal, air tak habis demi saudaranya. Itu peradaban. Lalu umat Islam duitnya banyak. Baik umatnya kaya, 800 dinar Pak. Ada tak dikira orang miskin ini? Tak ada. Kesejahteraan miskin ada, pendapatan terendah, tapi semua orang sejahtera karena peradaban. Pemimpinnya yang beradab, akhirnya rakyatnya pun beradab. Apa yang terjadi? Negara-negara kafir, negara-negara yang bukan Islam datang kepada khalifah. Apa dia Pak? Karena uang Baitul Mal tadi dikirim ke negeri-negeri non-muslim, diantar ke negara-negara, dibagi-bagikan. Ya Pak, bagi-bagi kepada orang miskin, dibagi. Tapi negara-negara miskin, rumah Islam datang mau terima. Istilahnya Bank Indonesia itu udah penuh orang. Penuh. Datanglah orang-orang kepada khalifah. Apa dia bilang? Wahai khalifah, tolonglah pinjamkan kami orang kalian yang bisa dipercaya untuk menjadi bupati di negeri kami, yang bisa dipercaya untuk menjadi gubernur memimpin negeri kami. Tak perlu pilkada Pak, kalau orang sudah percaya. Karena umat Islam amanah dan adabnya luar biasa. Itulah kalau udah kayak gitu akhlak kita, adab kita, tak perlu lagi kita ngajak orang masuk Islam ya, tak perlu Pak. Orang nengok kita aja langsung masuk Islam. Dan itu terbukti Qatar. Nah, inilah langsung. Jadi keburukan Islam itu hanya ada di mulut-mulut orang yang memburukan Islam. Ketika mereka belajar Quran dan mengetahui Islam, mudah-mudahan hatinya terbuka dapat hidayah. Contohnya, kapan lagi Pak? Mudah-mudahan
Jadi rumah-rumah kita ini tampilkan ini rumah orang Islam. Ketika nengok kita nengok ini orang Islam. Kalau itu akhirnya tertarik juga. Orang Islam itu baik-baik, itu makhluk, ada kan? Mekah itu sebenarnya dulu paling kasar kan? Bisa jadi rumah. Dan Madinah tempat Rasulullah tinggal, Madinah lah paling lembut. Kalau kita pergi umroh kan beda. Kalau di Mekah kadang kepala kita mau dipijak kan? Tapi kalau di Madinah semua kita dapat sedekah, ini kelembutan itu masih ada. Karena budaya mereka juga, dan itu adalah ajaran Islam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kata Imam Ibnu Mubarak, puncak peradaban itu zaman Khalifah Muhammad bin Aziz. Tapi kita yakin nanti akhir zaman pasti juga akan sampai puncak peradaban. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan nanti orang-orang Islam itu kaya, sampai buah-buah pun berbuah emas. Kayak itu pemisalan, tapi kan mentamsilkan, mengkiaskan. Sampai buah-buahan itu berbuah emas. Ada lagi orang miskin, Pak. Akhirnya orang Islam semua. Setelah Islam selama 7 tahun, merasa udah ini, lalu orang banyak meninggalkan ajaran Islam, kufur balik. Syiah itu nanti ke dalam kekhalifahan akhir zaman itu 7 tahun. Sudah itu ada yang menyebut ya 1 kali periode lah 7 tahun. Sudah itu turun sampai maksiat merajalela, orang-orang berzina di mana-mana, orang-orang pun tak kenal lagi mulut menyebut nama Allah. Sampai satu masa nanti cuma ada 1 orang pemuda yang tahu dengan Allah. Pertanyaannya gini, baik pemuda, siapa Tuhan itu? Kata pemuda ini, kalau tak salah, kata orang tua-tua kita dulu, Tuhan itu namanya Allah. Sampai di bawah. Dan terkenal Allah. Menambah dunia kalau puncak kan, ujian, khalifah dah tak ada, dakwah dah tak ada, orang sibuk dengan dunia, maksiat merajalela, tanda-tanda itu dah banyak pula. Tapi tanda-tanda ijazah Rasulullah itu dah nampak juga. Karena kita belum ada khalifah Ibrahim kan, khalifah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan seperti mana Nabi ini. Pemuda ini diriwayatkan meninggal dunia di hari Jumat. Tak ada lagi orang yang kenal Allah. Maka hari itu pun Allah cabut pusat bumi kita. Langsung semuanya berantakan. Allah diamankan. Karena hidup itu hanya Allah, dan hidup itu kepemilikan Allah. Ketika Allah tak ada lagi di mulut-mulut orang, tak ada lagi di hati-hati orang, berarti dah tak ada Allah. Yang pada memiliki kehidupan itu berarti semua yang ada itu tinggal bangkai-bangkai saja. Yang ada ini hanya alat. Yang hidup itu Allah, yang maha hidup Allah. Allah kasih zat kehidupannya itu sama kita, roh. Maka dia punya hak. Lalu dengan hak dia itu dengan hidup beradab. Maka itulah teratur. Apa kata Imam Ibnu Umar? Orang yang beradab pasti yang teratur hidupnya dengan aturan Allah, pasti Allah akan mudahkan dia melakukan yang sunat-sunat. Tapi orang kalau menyepelekan adab keteraturan, nanti Allah sepelekan pula dia melakukan yang sunat. Sunat cuma salah. Ketika dia menyepelekan adab yang sunat, nanti akan Allah bikin yang menyepelekan yang wajib. Salat wajib rumah ada, bukan sunat. Salat wajib rumah kan tidak. Ketika dia sudah menyepelekan yang wajib-wajib, nanti Allah cabut hidayah dari dia, lalu dia bermaksiat. Lama-lama dia tak sholat. Jadi adab itu mengatur kita, masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penting tak? Penting tak Bapak Ibu? Penting. Maka baliklah kita ke ajaran kita Melayu sebenar Melayu. Melayu sebenar Melayu, Minang sebenar Minang. Adab itu keteraturan. Adab itu kan perilaku. Perilaku jadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi apa Pak? Kalau dalam bahasa sosiologinya, perilaku jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi norma. Norma itu jadi nilai, baik atau tidak. Ketika dia jadi nilai, jadilah budaya. Kita sudah ada perilaku yang diajarkan langsung dari pencipta kehidupan. Kalau kita lakukan itu pasti normanya baik. Bukan budaya, itulah namanya dinul Islam. Kalau kita hidup dengan adab, cara hidup kita selamat. Kalau hidup kita tak dengan adab, cara hidup kita sesat. Sepakat kan? Kalau tak sepakat, kapan free? Kalau sepakat kita lanjutkan. Sepakat?
Jadi maka Allah katakan inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama dari Allah Ta'ala Islam. Itu kan terjemahan biasa. Saya tak mau menerjemahkan kayak gitu. Karena din itu bukan agama. Din itu cara melaksanakan kehidupan. Siapa yang bikin hidup? Bapak Ibu, yang buat kita hidup ini siapa? Ada tak yang bisa mempertahankan dia hidup terus? Yang mempertahankan dia muda terus? Tak ada. Mempertahankan dia sehat terus? Tak ada. Tak ada. Dunia ini kan alam. Alam itu apa? Sesuatu yang berubah. Siapa yang tak berubah? Ya Allah. Kenapa berubah? Karena dia memang Allah ciptakan berubah. Alam. Dia tidak kekal. Maka yang memiliki kehidupan siapa? Yang maha hidup. Kalau dia yang maha hidup, tentu ada cara menjalankan hidup dari dia yang membuat hidup. Saya buat HP. Bagaimana cara bikin HP ini supaya betul cara penggunaannya? Bikin manual buku ya kan? Ini cara gunakan HP ini. Lalu kalau tak pernah tahu cara hidup yang diajarkan dari yang maha hidup, pakai apa yang maha hidup mengajarkan kita hidup? Diutus Rasul-Rasul. Rasul-Rasul dah tak ada, tinggallah kitabnya. Dan pewaris ajaran Rasul itu para ulama agar kita hidup beradab. Din itu adalah aturan hidup yang mengantarkan kita adab. Apa adabnya? Islam. Apa Islam itu? Selamat, cara hidup beradab selamat. Jadi sesungguhnya cara hidup yang datangnya dari Allah adalah cara hidup yang menyelamatkan, yang membahagiakan, yang mengantarkan kita kepada hidup yang benar. Maka keluar dari cara hidup yang datang dari yang maha hidup berarti cara hidupnya salah. Berarti yang lain itu bukan cara hidup karangan manusia. Jadi kalau yang lain itu agama, maka Islam bukan agama. Islam apa? Cara hidup yang menyelamatkan. Yang lain itu terserahlah agama. Jadi Imam Ibnu Taimiyah bilang, dinul Islam itu cara hidup yang datang dari Allah. Maka siapa yang hidup dengan adab, pasti dia Islam. Siapa yang hidup dengan Islam, pasti dia Muslim. Dan Muslim itulah puncak orang beradab. Islam itu cara hidupnya Pak. Yang berdamai Islam itu kan kita udah masuk Islam, udah dapat cara yang selamat. Lalu apakah benar kita selamat? Yang selamat itu Muslim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwal muslimin. Dari mana puncak peradaban itu dimulai cara hidup pertama? Salat gitu kan? Salat. Bu apa bu yang pertama? Salat. Dan itu apa lagi? Nusuk, wa nusuki, semua ibadah-ibadah yang lain. Lalu apa lagi? Nusuki wa mahyaya, berarti semua hidup-hidup kita, cara ekonomi kita, cara apa lagi, cara muamalah kita. Lalu apa itu kita semua kan? Wa mahyaya wa mamati, yang mati kita juga ingin mati dalam keadaan cara sholat tadi yang pertama kan? Dalam keadaan terus bersama dengan Allah Ta'ala. La syarikalah, tak ada sekutu. Berarti adab pertama itu adalah adab hidup di atas segalanya, mentauhidkan Allah di atas segalanya. Maka seluruh ajaran cara hidup yang tidak menjadikan Tuhan satu, kan? Yang tidak hanya yang menjadikan hidup Tuhan itu ada Tuhan selain Allah Ta'ala, berarti itu bukan cara hidup. Itu sesat itu. Jadi ajaran Mauliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah cara hidupnya adalah tauhid kepada Allah. Lalu Muslim itu apa? Wa ana minal muslim, menyerahkan diri dengan semua aturan yang dibawa Nabi. Apa puncaknya seorang muslim itu, Pak? Satu tauhid pertama. Kedua tadi apa? Ibadah. Ketiga apa? Ada lagi kan? Ketiga hidup, kemudian mati. Hidupnya apa? Akhlak. Puncaknya itu akhlak. Ada orang sholat berkelahi, salaman aja tak? Assalamualaikum. Salaman aja tak boleh, berdosa. Masa salaman berdosa? Orang sedang berzikir, subhanallah. Dia begini, kata-kata Ustaz kayak Idrus, dia sedang ditanduk setan. Kenapa? Sedang disuruh berzikir dan setan pergilah keluar. Begini kan? Ikut dia berzikir. Ini permisalan saja Pak. Jangan tersinggung Pak. Jadi kita yang menyelamatkan itu ada yang dekat sama Allah, hidup dengan cara Allah, dengan yang diajarkan Rasulullah SAW.
Rasulullah itu tak pernah mendapatkan sahabat berbeda pendapat. Di zaman Nabi itu sudah ada perbedaan pendapat, sudah ada kias, sudah macam-macam. Jadi kayak seorang sahabat emaknya meninggal utang. Lalu utangnya itu utang puasa. Lalu dia kata, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia, dia ada utang puasa. Boleh tak aku membayarkan utangnya dengan berpuasa? Nabi jawabnya bukan boleh gitu Pak. Kalau ibumu berhutang harta dengan orang lain, boleh tak kamu membayar hutangnya? Boleh. Kan karena dikiaskan dengan hutang. Kalau gitu puasa. Kalau gitu banyak kias pun sejak zaman Nabi ada. Ini tak ada kias ini bid'ah gitu. Maka Bapak Ibu yang bermuliakan Allah Taala, beradab itu adalah mengatur tata cara yang kemudian jadi norma, jadi nilai baik, disepakati. Tapi landasan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Betul lagi Pak, ada aturan, masuk hukum. Zaman Nabi tak ada bayi tabung. Bagaimana hukum bayi tabung itu? Adabnya bagaimana? Apakah langsung bayi tabung haram? Bayi tabung itu kan cara. Lalu adabnya bagaimana? Yang dijadikan bayi tabung itu mesti dari sperma dan telur dari perempuan dan laki-laki, ayah dan ibu yang menikah. Nikahnya itulah adab, bukan? Kalau tidak, dari pinjam sperma orang lain tapi bukan dari pernikahan, maka bayi yang ada itu haram. Itu tak ada zaman Nabi. Itu kias kan? Ijtihad kias. Lalu hukum itu Quran Sunnah saja? Enggak. Quran, Sunnah, Ijma, kias. Adakah bid'ah dalam hukum Islam? Tak ada Pak. Bid'ah itu hanya perbuatan baru. Hukumnya dihukumi nanti halal, haram, makruh, mubah, sunnah, ya kan gitu. Apa lagi? Maslahah wal musalah. Kira-kira kemaslahatan. Bahkan kita pun yang haram pun bisa boleh saat kita tak bisa apa-apa. Tahu Pak Janto? Udah mau mati katanya, cuma ada daging babi aja satu. Kalau tak mati dah. Makan daging babi untuk menyelamatkan kehidupan. Kenapa? Dalam hidup itu ada hak. Maka adab mengajarkan tata cara untuk memenuhi hak-hak Allah SWT. Baik. Penting atau penting sekali Bapak Ibu? Penting. Orang Minang dah belajar adab sejak kali Minang berdiri. Adat bahasa Minang. Jadi kumpulan adab itu Pak, jadi keteraturan, jadi nilai, jadi norma, jadi budaya. Tapi karena Islam bukan budaya, memang sudah dari awal cara hidupnya kalau gitu, maka orang Minang itu tinggi akan adat dan adatnya. Yang Minang sebenarnya Minang Pak. Minang itu dasar katakan Minang Kabau, Minka An-Nabawi, seperti kampung Nabi, bukan Minang Kerbau Pak. Jadi kalau Minang itu betul sebenarnya Minang, maka seperti Nabi itulah dia. Tapi kalau Minang tidak seperti Minang, seperti Kabau itulah dia. Gitu kan? Kayak gitu. Jangan marah pula orang Minang, kata Kiai Gus Rizal ketua MUI kita, Ustaz Rizal Bahar, bahwa ada dua sejarah Padri dan sejarah adat. Sejarah Padri sejarah ulama, Minangkabau Minka An-Nabawi, adat bahasa syarah, syarah bahasa di Kitabullah, Basobo adat syarah, syarah di Paduluan, syarah mengatur adat memakai. Ya kan gitu kan? Ambil contoh padunan sudah, mampir tuah padunan manang, alam takam menjadi guru. Betul di mana ini? Ini betul kan? Ya, itu tanya orang Minang atau orang Madura gitu kan? Orang Minang Melayu nih. Kita itu ternyata Minang itu Melayu Pak. Karena Quran. Dan kalau ada orang Melayu kecil, raja-raja pesan bawa keluarga terbutuh tidak, yang diajarkan sejak kecil apa? Ada. Orang Melayu, santun sekali anaknya. Tak boleh bilang aku, bilang apa? Apa? Patik tuanku. Gitu. Berjalan mundur. Anak-anak sekarang ada pun tak muncul nih. InsyaAllah muncul lagi. Maka kalau kita balik ke budaya Melayu, berarti kita balik kepada Islam. Kalau ada orang Melayu keluar dari Islam, berarti tidak lagi Melayu. Kalau ada orang Minang keluar dari tata cara Islam, berarti bukan lagi Minang. Keluar dia dari Islam, ngaku orang Minang bukan, panggil kerbau itu kan. Ya kan? Sudah jadi kerbau lah, bukan jadi orang Minang lagi.
Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya singkatkan, adab itu dibagi 4. Saking pentingnya, ulama membagi 4. Pertama, adab dalam beribadah, adab syariat. Adab syariat, adab syar'i. Nanti ini kita bahas tahu. Mulai dari mana adab syariat itu? Yang paling hak, Pak, adab syariat yang paling hak, haknya Allah yang tak boleh tidak. Gara-gara haknya Allah dilalaikan, maka banyaklah manusia berbuat maksiat. Hari ini Pak, isu bukan baru ini, LGBT Pak. Di mana pusat-pusat mereka? Kampus-kampus Pak. Sekarang mereka itu ngumpulnya di mana? Kata Pak Wan Abu Bakar, sampaikan itu. Di mana? Di ruang Taman MTH. Di MTH itu jadi markas. Sekarang tempat fitness pun jadi markas. Orang-orangnya berkar-berkar. Yang laki-laki, 2 orang laki-laki, 1 perempuannya, 1 laki-lakinya. Tapi dia dua-duanya laki-laki. Yang perempuan 1 laki perempuan, yang laki-laki 1 perempuan yang perempuan. Jadi umat Nabi Lut lah. Ini hukumnya dibunuh kalau ada kekhalifahan. Ini secara psikologi yang rusak kan pikirannya. Masa suka sama saja? Ya kan dia lupa jeruk kata dia Pak. Nah ini isu kenapa? Karena hak Allah tak ditunaikan. Apa hak Allah yang paling utama? Sebagai adab, sebagai adat, sebagai ibadah syariat di atas segala syariat. Siapa dapat, kita tutup, lalu dapat hadiah. ASD. Saya doakan panjang umur, sehat badan, kita wafat dalam husnul. Apa hak Allah Pak yang paling penting untuk kita atur sebagai nanti kita bagaimana cara menunaikan itu, kita pelajari adabnya. Adab syariat. Adab itu ada 4. Adab syariat, adab cara berbuat hari-hari, adab cara bercakap, adab mensucikan hati. Disebut adab syar'i, adab tabi'i, adab lughawi, dan adab sufi. Kita pelajari dulu adab syar'i, adab syariat. Apa yang paling penting dari syariat? 2 itu. Baru mengikut syariat yang lain. Zakat, haji, kemudian puasa, baru lain-lain. Apa? 1, bersuci. Yang kedua, sholat. Sholat dan bersuci ini 2 beradik. 1. Tapi dia dipisah secara syariat. Ada syariat bersuci kan? Ada syariat sholat. Siapa yang tak suci berarti dia tak menunaikan hak Allah. Siapa tak sholat berarti dia tak menunaikan hak Allah. Karena Allah katakan, aqimis shalah ala zikri, tegakkan sholat untuk sadar terus dengan aku. Aku ni Tuhan. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembah aku. Aqimis shalah. Jadi Allah bilang, aku ni Tuhan pencipta yang wajib, yang harus disembah. Itu aku cuma, tak ada lagi Tuhan selain aku. Nama aku Allah katanya. Apa tugas kalian? Sembah aku. Sholat, tegakkanlah sholat. Bisa tak sholat tanpa wudhu? Tak bisa. Maupun sholat sunat pasti berwudhu. Apalagi sholat wajib. Maka ulama menyebut haknya Allah dalam hidup kita ini bersuci dan sholat. Kapan jatuh tempo hak itu harus kita kerjakan? Pak, misalnya saya berutang ayah dasar. Ada utang lu 100.000. Kan beliau punya piutang, saya punya utang. Wajib dicatat Pak. Faktu kata Allah Al-Baqarah. Kata Rasulullah Al-Baqarah kan catat piutang. Tentu ditanya, kapan bayar? 21 Januari 2022. Berarti jatuh tempo itu ada haknya ayah Aslam harus dibayar, dan itu adalah kewajiban saya kan untuk menunaikannya. Jatuh tempo. Sampailah tanggal 21. Langsung ditanya, ayah anda, ini kena utang mau mana? Tanya, dah bisa bayar utang tanggal 21? Saya tak sanggup bayar utang. Maka sejak itulah Allah katakan kepada Nabi, Allah yang berutang sama kita. Kalau utang itu kita beri kelonggaran. Ya udahlah, kalau kamu tak sanggup, tak apa-apa, saya tunggu kamu berutang sampai kapan kamu sanggup membayarnya. Maka setiap hari dihitung kita bersedekah sebesar hutang yang dihutangkan. Itu kalau sesama kita, karena kita meringankan. Itu utang muamalah. Tapi kalau kita bilang dan seseorang yang tak mau membayar hutang, berniat tak membayar hutang, matinya lebih buruk dari mati pencuri. Karena dia memang seperti pencuri kata Nabi. Jadi kalau ada hutang Pak, ya. Karena kalau kita bilang aku tak bayar, oh sama Allah.
itu kita mencuri hartanya. Kalau kita bilang aku tak sanggup, aku minta ikhlaskan aja lah, bilang. Jangan ada akad. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada hak, tapi bukan muamalah, tapi ibadah, penyembahan. Kapan jatuh tempo hak itu kita kerjakan? Harus kita bayar. Kapan? Siapa dapat jawab? Kapan jatuh tempo sama kita, Pak? Balik. Ketika balik itu dah jatuh tempo, wajib kita kerjakan. Kalau enggak, kita berutang. Kalau kita berutang, apa yang kita bilang? Aku maaf belum bisa bayar utang. Bisa tak kayak gitu semua? Tak bisa. Maka bertaubatlah karena hak Allah Ta'ala. Taubat dan bayar utang itu. Boleh orang tak sholat lupa aja. Anak kecil belum balik, 2, orang hilang akalnya, lupa, dan bahkan ketika dia sembuh pun mesti dia ganti. 3, orang yang haid dan nifas tak perlu ganti. Yang keempat, orang mati perlu boleh tak sholat. Pertanyaannya, sejak balik kita siapa dari bapak ibu ini yang sudah menunaikan hak Allah tidak ada hutang sholat? Siapa di antara bapak ibu, ayah bunda, kita semua yang sejak balik kita sudah menyempurnakan adab syariat sempurna itu sejak balik tidak meninggalkan sholat? Ada tak sejak balik tak meninggalkan sholat? Tak ada. Berarti berhutang sama Allah. Pak, apa wajib tak kita bayar? Fikih 4 mazhab wajib, Pak. Hanya ada fikih kontemporer bilang tak wajib. Kenapa? Karena katanya perempuan haid nifas itu tak perlu sholat. Karena memang itu fitrah yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah pernah tak sholat zuhur, tak pernah sholat asar, pernah tak sholat maghrib ketika perang Khandaq. Lalu kapan Nabi mengkodoknya? Di waktu Isya. Zuhur asar dikodok, maghrib Isya dijamak dalam satu waktu. Kita perang tidak, nolong orang yang tak mati tidak juga. Santai-santai ya, sholat santai ya. Maka orang-orang yang sholat di santai-santai misalnya adab di sekolah tak dikerjakan, kata Imam Syafi'i kalau dia Islam tapi tak Muslim itu kan, Islam tak Muslim itu, maka dia fasik. Kalau Imam Hambali bilang dia Islam tapi dia tak sholat, maka dia kafir. Lalu utang kita masih ada. Kira-kira Muslim tak kira? Sekarang sudah Muslim, tapi utang belum lunas. Bapak Ibu sudah lunaskan utang belum? Saya kalau dihitung balik itu sejak usia 15 tahun, maka sejak usia 15 tahun saya tak pernah meninggalkan sholat. Tapi kalau balik itu dihitung dari 14 tahun, maka saya pernah meninggalkan sholat 5 kali dan sudah saya bayar. Kalau saya lupa kapan baliknya. Karena saya pada kelas 2 SMP dan kelas 3. Dari kelas 2 SMP itu saya tak pernah meninggalkan sholat. Sebelum itu saya hanya tinggalkan 5 kali. 2 kali subuh, 2 kali isya, 1 kali asar. Sudah saya ganti. Kalau hitungan baliknya dari kelas 2 SMP. Tapi kalau hitungan baliknya dari kelas 1 ya. Kalau dari kelas 2 sampai sekarang, alhamdulillah. Sholat itu betul lah yang paling saya jaga. Karena saya ada baca 1 hadis, habis aku. Habis aku kan. Bersambung baca kan 1 hadis nih. Baca kan ya. Apa kata Nabi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya baca bahasa Indonesia. Seseorang yang sengaja itu dalam keadaan sadar, meninggalkan sholat dalam keadaan sadar, tidak mau meninggalkan sholat, sesungguhnya dia akan direndam dalam api neraka selama 1 hukum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 1 hukum itu berapa lama? 1 hukum itu 40 tahun. Ya Rasulullah, 1 hari di dunia sama dengan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di akhirat. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kena rendam gara-gara 1 sholat asar tertinggal. Dalam keadaan sengaja, bukan haid nifas, bukan balik, bukan pingsan, bukan pula mati ya. Jadi tak ada laki-laki ini tak boleh meninggalkan sholat kecuali hilang akalnya dia. Bahkan dalam koma pun ketika dia sadar dari koma, tanya berapa hari ayah koma, sekian, ganti. Sebagian ulama bilang tak apa-apa, tinggalkan tak ganti, karena dia tak sadar. Tapi sebagian lain karena sekarang sudah sadar. Tapi perempuan haid dan nifas itu fitrah. Dan ketika haid dan nifas bisa dia masih berzikir, maka Allah menghargai zikirnya lebih baik daripada wanita yang tidak haid. 70 wanita tidak haid. Dia tak sholat, Allah ringankan.
Tapi dia ingin terus berhubungan dengan Allah. Yang merajaah qul huwallahu ahad 100 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat dia sedang haid. Mati dia. Matinya lebih mulia daripada 70 wanita yang tak haid. Karena wanita tak haid tadi, tapi wanita tak haid yang tak zikir. Tapi kalau sama-sama zikir sama-sama mulia. Makanya orang melahirkan itu matinya syahid. Padahal dia sedang berdarah-darah, sedang berhadas besar. Tapi kalau dia niat melahirkan itu adalah untuk generasi yang menjadikan membawa perintah-perintah Allah, mengerjakan perintah Allah, menegakkan firman Allah. Allah jamin itu wanita melahirkan itu kan hadas besar, tapi matinya sahih. Kenapa? Karena itu fitrah. Perempuan itu dulu 500 tahun surga. Insya Allah ibu semua kasih saya, istri saya, semua ibu juga semua 500 tahun agar menjadi ratu bidadari, menunggu kami-kaminya. Ketika kami masuk, bapak datang, ibu udah berhias-hias. Abang, mereka jumpa kita lagi di surga. 500 tahun, 40 tahun disebutkan dalam kitab Raudatul Jannah, kitab apa? Taman-taman surga. Karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Keduanya Tamasya surga. Raudatul Jannah. Apa Pak? 40 tahun terus kena lama tak jumpa. 500 tahun kan duluan kita masih kena sidak. Dari mana dapat harta? Oh ini. Istri kan tak ada, dia kerjakan, dia masak, suaminya sholat, apa dia pahala. Dia masak, anaknya sholat, apa pahala. Banyak pahala perempuan tu Pak. Kalau dia kerjanya memang betul-betul untuk karena Allah atas segala semua tugasnya. Duluan 500 tahun. Kali ketemu Pak, 40 tahun pertama itu Pak asik dengan kerinduan, lupa dengan nikmat surga yang lain. Dengan kerinduan, kalau rindu gimana? Maaf nih, ngamar dulu kan? Kangen banget. 40 tahun ngamar aja. Lalu baru teringat, surga yang lain ternyata ada. Kau kedua, ternyata di luar ada pula lagi dayang-dayang 72 bidadari yang kau kedua. Cemburu kah istri kita? Enggak, memang itulah ratunya para bidadari. Di dunia ini ada cemburu karena nafsu, di akhirat tak ada cemburu. Jadi kalau orang tak cemburu itu udah masuk bagian dari perempuan yang tak cemburu, masuk dari ahli surga. Enggak juga, perlu juga cemburu kalau suaminya maksiat. Kalau tak maksiat ya, karena di surga tak ada maksiat. La yasma'una fiha lagwan wa la kizaba. Jazaa'an min rabbika atau hisaba. Semuanya baik-baik. Itulah balasan. Maka hak Allah yang pertama nanti kita pelajari adab syariat bersuci dan adab syariat sholat. Kalau tinggal satu sholat berarti kita berhutang. Bapak Ibu udah lunas belum hutangnya? Kalau kita mati hari ini bagaimana? Yang paling payah itu hitungnya. Berapa tahun? Hitung yang ingat. Yang lupa Allah ampunkan. Yang ingat bayar. Bayarnya bisa waktu sholat zuhur, asar, maghrib. Atau bayar di satu kali bus sholat. Seperti mana Nabi membayar ketika perang Khandaq. Sholat zuhur tidak di waktu zuhur, tapi di waktu isya maghrib. Maka Ustaz Khoir Musairi dalam kitab fikih 4 mazhab sholatnya itu, maka kapan kita ingat boleh kita bayar. Sekarang 2 hari. Ingat dulu 10 kali tinggal sholat maghrib. Kerjakan 10 kali. 3 kali, 1 kali selesai hukum. Sholat pada maghrib selesai rakatan. Qadaan. Yang 10 kali saya pernah tinggal oleh Allah. Allahu Akbar. Selesai 1. Sholat pada maghrib selesai rakatan. Qadaan. Selesai 1. Selesai. Udah pernah gitu? Atau dibiarkan aja? Bu, Pak, tapi hadis terakhir kata Imam Hanzalah bin Utsaimin radhiyallahu anhu, siapa yang memelihara salatnya? Memelihara itu kan jaga, Pak. Kalau jaga rumah itu kan kalau rusak diperbaiki, ya kan? Namanya aja menjaga, memelihara salatnya. Dengan apa? Sempurna wudunya. Sejak balik ya. Lalu utang-utangnya dibayar, tunaikannya. 1, sempurna wudunya, sempurna tegaknya, sempurna rukuknya, sempurna sujudnya. Dan dia menganggap yang dia kerjakan sholat itu adalah haknya Allah yang harus dibayar, maka wajib baginya surga. Dia wajib masuk surga, Pak. Kata Nabi, dia dibebaskan dari neraka. Tapi siapa-siapa yang tidak melakukan seperti itu, tidak ada jaminan dari Allah untuknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Kan tak keras tadi kita, Pak. Biasa-biasa saja, nak. Tapi yang utang itu bayarlah. Kalau hutang dunia niat tak baik, kita pencuri.
Kalau hutang kepada Allah, kalau kita tak bayar apa? Pasir. Masuk surga orang pasir. Itu ayat itu tadi. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Wa ashabul jannati humul faizun. Siapa orang fasik itu? Orang yang lupa dengan dirinya. Kan disebutkan wala takunu kalladzina sutafa anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, tadi ayat kita salat malam subuh tadi. Ada pertanyaan apa? Pas 1 jam. Alhamdulillah bisa ngomong 1 jam. Nah, saya doa bisa ngomong 5 jam ya Allah. Karena di sini saya ngajar lagi 2 jam ke kampus. Jam 8 ke jam 10 nanti jam 4 ngajar lagi di pasca. Mahasiswanya Pak Yayandi, Pak ini mahasiswa di pengembangan masyarakat. Ada pertanyaan apa itu? Bagaimana cara kami mengkodok sholat gitu kan? Ya kodok aja kapan Bapak Ibu ingat. Tapi setiap satu sholat. Sholat yang mana yang dikodok? Sholat yang tinggal ketika setelah balik dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam terahnya wanita. Misalnya bukan haid dan nifas. Ibu tak haid nifas tak perlu ganti. Bapak laki-laki ada haid nifas tak? Ada. Pernah pingsan tak? Pernah hilang akal tak? Nah, berarti banyak utang nih. Aduh, cuma tak usah pakai fikih kontemporer Pak. Kalau fikih kontemporer bilang udah tobat aja, nanti Allah akan maafkan karena Allah Maha Pengampun. Tapi yang hadis tadi lah, 1 kali dengan sengaja dan kadang sadar, kena rendam dulu, masuk surga juga Pak. Tapi rendamnya 40 tahun. Kalau 10 kali 400 tahun. 400 tahun berapa lama tuh Pak? Masuk penjara dulu Pak. Dibakar-bakar gitu baru kita masuk surga ya Allah. Maka kata Imam Muslim, siapa yang menunaikan hak Allah dari zuhur dia kerjakan, dia rindu untuk bertemu Allah di waktu asar, dia rindu kepada Allah di waktu maghrib, dia rindu waktu isya, dia rindu waktu subuh, dia rindu karena itu hak Allah Ta'ala pada dirinya, maka wajib baginya masuk surga tanpa dihisab. Kenapa Pak? Dosa di antara dosanya sudah diampunkan Allah di antara yang terlupa. Ini hak zuhur ke asar. Kenapa zuhur paling banyak rakaatnya? Kenapa paling banyak kita lupa dengan Allah? Sholat paling banyak itu zuhur 12 rakaat, 4 qabliyah, 4 wajibnya, 4 ba'diyahnya, 2 yang muakkad, 2 yang baru muakkad setelahnya. Paling banyak kenapa? 8 jam kita lupa semua. Bisnis capek lah, mulai naiknya, kita balik. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Terima kasih saya atas doanya. Alhamdulillah saya sehat. Tinggal pemulihan tenaga. Bisa lari, bisa ini, tapi lari belum bisa. Coba kadang-kadang masih bertahan. Dan pendamping setia yang berikutnya sudah. Doa hari-hari Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya dikasih Allah nur hasanah. Itu aja Kak Sita juga. Demikian kita doa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah. Farqana min ba'di farqan maksumah. Allahumma anzil rahmah wal hidayah syakin wal mawaddah wal maghfirah. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan salihan taqabbala. Allahumma hatim a'malana wa ajalna bi husnil khatimah bi kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu